Salam Patunggilan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti perjamuan kudus ekumene. Marilah kita mulai ibadah kita pada saat ini dengan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 256, bait 1 dan 3. Kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Saudara-saudara terkasih, marilah kita masuk di dalam saat teduh. Ibadah keluarga dan persiapan perjamuan kudus ekumene pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Kepala Gereja yang senantiasa berkarya dan memimpin umat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara terkasih, marilah kita menyanyikan kembali Kidung Jemaat nomor 252, bait 1 dan 2, Batu Penjuru Gereja. Saudara-saudara terkasih, marilah kita mempersiapkan diri kita
untuk membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 18, dibaca ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami kembali datang kepadamu, mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat dan juga kasih yang senantiasa Engkau berikan kepada kami hari demi hari. Penyertaan dan juga pemeliharaan tangan-Mu di dalam kehidupan kami, sungguh nyata kami rasakan. Terlebih pada saat ini ya Bapa, kami sudah mempersiapkan diri kami untuk membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Kami mohon Engkau membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi iman kami, menjadi petunjuk bagi jalan kehidupan kami, dan juga menjadi fondasi di dalam kami melangkah ke depan. Ya Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan kitab 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. LAI beri judul Hizkia, Raja Yehuda. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada saat itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur, dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Amin. Demikianlah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah saudara-saudara yang senantiasa setia membaca, menggumuli firman Tuhan, dan senantiasa melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada saat ini saya beri tema diperbaharui untuk membawa perdamaian dan juga kesejahteraan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita menyadari bahwa di dalam bulan Oikumene ini adalah bulan yang mengajak kepada kita untuk melakukan pembaharuan persaudaraan dan juga setiap hal yang membawa kepada kerukunan, kebersamaan. Nah, saudara-saudara terkasih, jikalau kita melihat bagaimana kehidupan manusia yang akrab dan juga erat di dalam kehidupan membangun persaudaraan ini adalah kaum muda. Orang-orang muda inilah biasanya yang bisa bergerak
di dalam kehidupan mereka lintas batas, lintas identitas, dan juga perubahan-perubahan senantiasa mereka hasilkan dari setiap usaha dan setiap hal yang mereka lakukan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu jikalau kita membayangkan akan adanya perubahan yang dibawa oleh orang-orang muda, membawa perdamaian, persaudaraan, ini kita bisa melihat apakah demikian yang dilakukan oleh Hizkia di dalam bacaan kita. Di dalam kitab suci, saudara-saudara, disebutkan bahwa pada saat itu Hizkia menjadi raja pada saat berumur 25 tahun. Kita tahu bahwa pada saat Hizkia menjadi raja, kerajaan Israel terpecah menjadi dua, sebelah utara yang beribu kota di Samaria dan juga sebelah selatan yang beribu kota di Yerusalem. Dan Yerusalem yang merupakan ibu kota kerajaan Israel Selatan inilah yang berusaha terus dijaga untuk memenuhi dan juga menyelaraskan sesuai dengan terah peninggalan raja-raja sebelumnya, Raja Daud dan juga putra-putranya. Nah, saudara-saudara terkasih, jikalau kita melihat tradisi yang dibawa oleh Raja Daud yang berusaha dipertahankan di dalam kerajaan Israel Selatan di Yerusalem, tentu kita akan melihat bahwa di sana ada upaya untuk mendekat kepada Tuhan. Dan inilah yang kita lihat di dalam bacaan kita, di mana Hizkia pada saat menjadi raja berumur 25 tahun, tetapi ia memerintah Yerusalem selama 29 tahun. Bayangkan saudara, 29 tahun bukanlah suatu waktu dan juga sebuah kesempatan yang singkat untuk memerintah. Tetapi di dalam bacaan kita, di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 18, kita bisa mengingat kembali bagaimana hasil kebijakan dan juga pemerintahan yang dilakukan oleh Hizkia ketika menjadi raja, di mana pada saat itu Hizkia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, tempat-tempat yang biasa didatangi oleh umat untuk mempersembahkan kurban kepada Baal dengan tujuan mendapatkan wangsit. Ini dijauhkan, diusir, dihilangkan oleh Hizkia. Hizkia juga meremukkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, termasuk tiang ular tembaga yang dibuat Musa, yang masih disembah oleh orang Israel sebagai Nehustan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jelas sekali bahwa kitab 2 Raja-Raja ini menggambarkan kiprah kepemimpinan Raja Hizkia yang masih muda tetapi berani untuk membawa perubahan-perubahan, bahkan jikalaupun itu dilakukan, itu pun termasuk warisan tradisi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu pun juga masuk di dalam upaya reformasi oleh Hizkia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, artinya bahwa meskipun Hizkia masih muda, tetapi ia tidak menggunakan senjata politik, tidak menggunakan senjata uang, kekuasaan, tetapi Hizkia mengandalkan roh dan juga firman Tuhan. Roh dan firman Tuhan inilah yang meneguhkan Hizkia untuk kembali membawa Yehuda, membawa Israel untuk setia kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa di dalam kitab 2 Raja-Raja ini, Hizkialah raja yang paling berhasil di dalam ketaatannya kepada Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan dan firman-Nya inilah yang menjadikan Hizkia menjadi pembaharu
bagi kerajaan Israel dan juga umat Yehuda, sehingga mereka bisa mengusir bangsa Asyur dan juga terhadap orang Filistin, bahkan mengusirnya sampai dengan ke Gaza. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah makna persiapan perjamuan kudus oikumene pada saat ini jikalau kita dihadapkan pada pembaharuan dan juga keberanian? Tentu kita bisa melihat dan juga belajar dari kisah Raja Hizkia yang masih muda. Ia memiliki keberanian, semangat, dan tekad untuk memperbaharui situasi dan keadaan yang tidak baik menjadi lebih baik. Tentu semangat, keberanian untuk membawa pembaharuan inilah yang mengajak kepada kita untuk berani juga memperbaharui yang pertama diri kita sendiri. Bagaimanakah kita siap dan juga berani untuk diri kita dikoreksi, diperbaharui, untuk senantiasa taat dan setia kepada firman Tuhan. Mengapa saudara? Karena taat dan setia kepada firman Tuhan itulah yang menjadi kunci di dalam membawa kepada keberhasilan, membawa kepada keberuntungan, dan disertai oleh Tuhan. Raja Hizkia yang berhasil mengusir musuh-musuhnya bukan karena dia kuat dan besar, tetapi hanya karena dia setia dan taat kepada firman Tuhan. Oleh karena itu saudara, kunci yang pertama pada saat ini adalah kita harus taat dan setia kepada firman Tuhan. Yang kedua saudara-saudara, kita bisa belajar dari kisah Hizkia ini adalah bagaimana membawa pembaharuan yang baik bagi kehidupan umat Yehuda di kerajaan Israel Selatan, tepatnya di Yerusalem. Pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan oleh Hizkia ini membawa perdamaian untuk umat Yehuda kembali dekat kepada Tuhan, tetapi juga mereka berani melawan hal-hal yang tidak baik, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kemudian kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Hizkia, tentu kita juga bisa memacu diri, kita berani untuk mengadakan perubahan-perubahan yang baik di sekitar kita, di dalam kehidupan kita, mulai dari keluarga, di dalam kehidupan bergereja, persekutuan, di dalam kehidupan bermasyarakat, untuk berani melakukan perubahan yang baik. Jikalau situasi pada saat ini tidak begitu kondusif, karena misalnya adanya semangat untuk tidak bisa menerima perbedaan, tidak bisa bersatu sebagai sebuah bangsa karena adanya perbedaan identitas, adanya politik identitas yang menguat. Maka ini tentu harus kita benahi. Kita harus berani berubah untuk bagaimana membangun persaudaraan sebagai sebuah bangsa yang besar di negara Republik Indonesia. Kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai warga GKJW, berani merangkul. Kita tidak takut untuk senantiasa memeluk saudara kita yang berbeda. Tentu saudara, ini didasari semangat ketulusan, keterbukaan dan kejujuran untuk membangun persaudaraan. Ketika semua orang curiga akan adanya perbedaan karena agama, kita dengan tulus membuka diri dan juga menawarkan persahabatan, persaudaraan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ini tidak mudah jikalau kita tidak berusaha dengan kuat, dengan semangat yang berasal daripada Tuhan.
Jikalau fondasinya adalah firman Tuhan, maka yang kedua, kita berani memulainya. Kita tidak takut, kita berani, dan juga kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada saat ini, di dalam persiapan perjamuan kudus Oikumene pada saat ini, marilah kita senantiasa membuka diri untuk berani melakukan perubahan, terutama berangkat dari diri kita sendiri dan kemudian menjalar, kemudian mengakar, dan semakin jauh kepada lingkungan di sekitar kita, melalui orang-orang di sekitar kita, bahkan itu yang berbeda identitas, berbeda agama. Mereka juga adalah saudara kita. Tuhan juga mengasihi mereka, dan kita meneruskan kasih Tuhan melalui perbuatan kita, tutur kata kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat mempersiapkan perjamuan kudus. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengambil saat teduh. Marilah kita memujikan Kidung Jemaat nomor 258, bait 1 dan 2, satu tubuh kita. Satu tubuh Kristus, meski banyak anggota, hitam, putih, kuning, dan merah, miskin, kaya, tinggi, dan hina. Satu tubuh kita dalam Yesus Kristus. Satu tubuh kita dalam Yesus Kristus. Satu tubuh Kristus, meski banyak anggota, hitam, putih, kuning, dan merah, miskin, kaya, tinggi, dan hina. Satu tubuh kita dalam Yesus Kristus. Satu tubuh kita dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan diri untuk masuk di dalam persiapan perjamuan kudus Oikumene. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perkenankan pada kesempatan ini kembali saya mengingatkan perihal perjamuan kudus. Yang diperkenankan mengikut perjamuan kudus adalah seluruh warga jemaat dewasa yang sudah dibaptis dan sidi, serta tidak sedang dalam penggembalaan khusus. Di gereja kita GKJW, perjamuan kudus adalah tanda kudus yang ditetapkan oleh Allah untuk umat miliknya yang mengandung penghayatan akan kematian, kebangkitan, serta penantian akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Perjamuan kudus disebut kudus, artinya siapapun yang mengikuti perjamuan kudus, ia harus hidup taat dan melakukan kehendak Tuhan dan kebenarannya.
Perjamuan kudus tidak hanya menggambarkan persekutuan umat dengan Allah saja, tetapi juga persekutuan antara umat dengan sesamanya. Oleh karena itu, ia harus hidup damai dan mengasihi sesamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena pada dasarnya perjamuan kudus itu berisi kasih Allah yang kudus, oleh karena itu marilah kita menguji hati kita masing-masing sebelum memasuki meja perjamuan. Saat ini, mari kita melihat diri kita masing-masing. Sejenak kita menyadari bahwa diri kita adalah manusia berdosa di hadapan Allah. Apa yang kita lakukan, kita pikirkan, dan kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari seringkali tidak seturut dengan kehendak Allah. Seringkali kita melupakan Tuhan di dalam rencana dan kehidupan kita. Demikian juga perjamuan kudus pada saat ini berisi persekutuan kita dengan sesama orang percaya. Mari kita melihat diri kita masing-masing, menyadari bahwa kita belum mampu mengasihi sesama kita dengan sepenuh hati dan benar. Seringkali dalam hati kita masih menyimpan amarah, kebencian, kekecewaan, dendam, sakit hati, dan bahkan perselisihan terhadap sesama kita. Kita akui bahwa kita belum mampu hidup damai dengan sesama kita. Saat ini, mari kita datang kepada Tuhan dalam penyesalan. Kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan-Nya dengan hati yang tulus dan penuh penyesalan. Karena jangan ada di antara kita yang mengikuti perjamuan kudus secara sembarangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk di dalam doa pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Ya Allah, pada saat ini apabila kami datang kembali kepadamu untuk menyiapkan diri kami turut serta di dalam perjamuan kudus ekumene, kami sungguh menyadari bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang tidak layak, kehidupan yang penuh dengan lumpur dan juga lumuran dosa. Ya Allah, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami mengaku akan segala dosa dan juga pelanggaran kami yang kami perbuat terhadap Engkau, demikian juga kepada sesama kami. Kami sungguh menyesal atas setiap dosa dan juga pelanggaran yang telah kami lakukan di dalam kehidupan kami secara pribadi. Dan kami percaya bahwa karya keselamatan Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus inilah yang melayakkan kami untuk datang kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bagi siapapun yang mau mengakui segala dosa dengan hati yang jujur dan tulus di hadapan Tuhan, serta berjanji tidak mengulangi kesalahannya kembali, Allah yang Maha Kasih akan mengampuni dan memberikan anugerah-Nya kepada kita, seperti difirmankan demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Roma pasal 4 ayat 7 sampai dengan yang ke-8. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mengajak saudara sekalian untuk kembali memantapkan diri sebelum memenuhi undangan Tuhan datang ke meja perjamuan dengan menyampaikan pertanyaan sebagai berikut. Apakah saudara-saudara bersedia untuk memenuhi undangan Tuhan dalam perjamuan kudus ekumene yang akan dilaksanakan pada hari Minggu ini? Bagaimana jawab saudara? Apakah saudara bersedia? Atas kesediaan saudara-saudara sekalian menjawab undangan Tuhan untuk ikut dalam perjamuan kudus-Nya,
saya mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengumpulkan persembahan dengan kita iringi, kita memujikan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 393, bait 1 dan 2, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk di dalam doa syafaat. Ya Bapa, pada saat ini kami mengucap syukur dan berterima kasih karena begitu besar kasih yang Kau berikan kepada kami. Terbukti pada saat ini Engkau masih memperkenankan kami dan memberikan kesempatan kepada kami untuk turut serta menyiapkan diri di dalam persiapan perjamuan kudus ekumene. Ya Bapa, biarlah puji-pujian dan firman Tuhan yang kami nyanyikan maupun yang kami dengarkan pada saat ini menguatkan iman kami dan menjadikan kami terus berefleksi begitu besar anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah kami menyambutnya dengan hati yang sukacita, dengan hati yang penuh dengan pengharapan akan kasih itu terus kami rasakan di dalam kehidupan kami. Anugerah keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami sambut melalui kami turut serta ambil bagian di dalam perjamuan kudus ekumene yang akan kami ikuti. Bapa, kami mohon Engkau memberkati sehingga persiapan kami ini sungguh layak di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kami mohon Engkau berkati dan Engkau sucikan. Biarlah persembahan ini sebagai wujud kami turut serta di dalam karya pelayanan dan juga karya keselamatan Tuhan Allah di dunia ini. Berkati yang persembahkan, demikian juga yang mengelolanya. Ya Bapa, pada saat ini kami juga berdoa untuk segala upaya GKJW di dalam rangka membangun kerjasama ekumene dan juga di dalam membangun kerukunan antar umat beragama. Kami mohon Engkau memberkati seluruh gereja di GKJW, demikian juga para majelis jemaat, para warga jemaat di mana mereka membangun silaturahmi,
membangun jejaring pelayanan kehidupan kepada sesamanya, lintas iman, lintas suku, budaya, dan juga demi kemuliaan nama-Mu. Biarlah melalui pelayanan lintas batas yang mereka lakukan, menjadikan nama Tuhan dipermuliakan melalui saudara-saudara sepelayanan kami di GKJW. Kami juga berdoa untuk dinamika sosial politik di Indonesia. Terutama pada saat ini kami berdoa untuk pemerintah yang sudah Tuhan pilih untuk memimpin bangsa dan negara kami. Segala kondisi ekonomi politik yang berpengaruh dari ekonomi politik global, biarlah ini senantiasa membuat kami bisa tetap berkehidupan secara damai dan sejahtera. Dinamika kenaikan harga BBM, biarlah kami juga turut bisa menyesuaikan. Dan kami percaya Tuhan memakai pemerintah kami, pemerintahan Presiden Joko Widodo, sebagai cara Tuhan memelihara kehidupan kami. Bapa, berilah hikmat, kebijaksanaan kepada seluruh pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai dengan di daerah. Bapa, kami pada saat ini juga berdoa untuk seluruh kehidupan keluarga Gereja Kristen Jawi Wetan yang ada di seluruh jemaat di Jawa Timur. Kau memberkati dinamika pekerjaan mereka, pendidikan anak-anak mereka, dan setiap pergumulan hidup mereka. Tuhan memberkati setiap kerja keras mereka. Saudara kami yang sakit, kami mohon Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesembuhan dan kesabaran. Kami juga berdoa untuk seluruh pergumulan hidup kami masing-masing. Saudara-saudara kami, keluarga kami yang kami kasihi, yang tinggal dan berpisah di tempat yang jauh. Kami mohon Engkau juga menyertai dan juga melindungi mereka. Ya Bapa, pada saat ini kami juga berdoa, seperti yang Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 105 bait yang pertama, Gereja Bagai Bahtera.
Saudara-saudara terkasih, mari kita memohon berkat daripada Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Nya. Biar kasih karunia, damai, dan sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa, Sang Sumber berkat dan juga kehidupan, cinta kasih yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan serta penghiburan, penyertaan daripada Allah Sang Roh Kudus, menyertai saudara-saudara saat ini sampai dengan selamanya. Amin. Kita nyanyikan KPJ nomor 460, Tentrem Raharjo. Menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu.